mungkin ini aku bahas sedikit ya soal aduan ke helpdesk SSCSN yang kebetulan aku diamanahkan untuk jadi BIC-nya. Jadi aku mantau tiap hari berapa banyak helpdesk yang masuk ke SSCSN, Mas. Karena lumayan banyak menu-menu kita juga, ada beberapa menu baru karena kalau memang helpdesk setiap tahun itu ada aja menu baru yang tadinya launch-nya cuma berapa Gitu menu, ya. tapi ada menu tambahan gitu. Kayak restoran ya, nambah-nambah menu Iya, baru. iya kayak gitu. Jadi helpdesk itu jalan terus, menunya nambah lagi kayak gitu. Oh, Nah, mungkin gitu. ini aku summary sedikit aja. Yang pertama itu yang banyak adalah kayak NIK dan nomor KK tidak ditemukan, data tidak sesuai. Itu kita semua sudah tahu kalau memang harus ke Dukcapil ya perbaikannya ya. Itu udah nggak perlu kita Oke. bahas lagi. Itu di kami ada masuk sekitar 50 ribuan. Lalu Wow, untuk 50.000 ya. banyak itu. Banyak Sampai banget. kemarin, ini aku query kemarin malam. Di query sama teman-teman aku, tim helpdesk kami itu jam 12 malam, tanggal 12 itu Sampai segitu. jam 12 malam. Berarti kerjanya sampai jam 12 malam, Mbak ya? Iya, Mas. Jadi WFH itu Wow, kerjanya luar 7 hari. biasa. Teman-teman Gitu. nih buat servis calon ASN kerja 24 Iya, jam ya, betul. luar biasa. Jadi PNS itu nggak kayak zaman dulu gitu ya. PNS zaman sekarang Iya. udah kayak swasta gitu. Aduh. Itulah oke lah, Terus itu terus. kita Oke, terus terusin, bahas yang terusin, lain lah. terusin. Terus Ah, yang kedua itu yang untuk sering lupa-lupa nih, lupa password, lupa pengaman satu, lupa pengaman dua. Lupa password itu sampai tadi malam itu 51 ribu yang masuk ke kita. wow. Gitu. Terus untuk yang lupa pengaman satu dua itu sedikit, lupa pengaman satu cuma sekitar 4 ribu, lupa pengaman dua ada sekitar 2 ribuan. Terus selanjutnya adalah yang menyangkut referensi di kita, Mas. Jadi kayak lokasi lahir tidak ditemukan atau perguruan Hmm. tinggi dan prodi tidak ditemukan. Hmm. Itu ada sekitar 2 ribuan untuk yang lokasi lahir. Karena ini khusus yang luar negeri ya, Mas ya. Jadi misalnya lahirnya di Busan, Oh, Korea gitu ya, belum ada nih kita minta tambahin di helpdesk bisa oh, gitu. yang seneng-seneng K-pop gitu susah tuh ditemuin tuh. Iya, misalnya lahirnya di luar negeri gitu ya, mau melahirkan di luar negeri cuma Eh, biar Busan gitu. ya. Bisa itu ditambahin kita. Karena kalau memang luar negeri Ah, kita nggak gitu. punya kolek semua, Mas. Kalau dalam negeri insya Allah Hmm. udah ada semua. Kalau luar negeri memang harus ditambahin gitu. Terus untuk yang PT sama Prodi nih, ini kemarin aku diminta tolong sama tim penjawab helpdesk-nya bahwa kalau bisa untuk yang PT sama Prodi sebelum lapor ke helpdesk itu gunakan Ah, segala macam kombinasi untuk nyari di pendaftaran, Mas. Misalnya di akun kita itu di database kita itu namanya Politeknik Kesehatan gitu ya. Dia nyari hmm. Poltekkes yang nggak bakal ketemu gitu. Jadi Oh, coba gitu. berbagai macam keyword gitu. Ada kemarin aduan Hmm. di kita, Mas. Aduannya UNER yang nggak ketemu lah adanya Universitas Erlangga gitu. Hmm. Jadi kayak kebanyakan kurang teliti di helpdesk kami tuh, kebanyakan dia kurang teliti, tiba-tiba Itu lapor padahal model-model udah ada. model-model CPNS zaman dulu ya, kutil, nah, Iya, kurang teliti. Ini zamannya PNS iya, sudah milenial, jadi udah nggak ada lagi iya. tuh istilah kurang-kurang teliti ya. Itu lumayan loh, Mas. Itu ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 40 ribu. Wow, Ada empat sekitar puluh ribu segitu. ya. Banyak Banyak banget. banget aduan kayak gitu. Nah, terus, oh iya, untuk yang lulusan luar negeri, itu kalau mau Hmm. ngadu ke helpdesk kita, memang biasanya kan belum ada tuh Mas ya universitasnya. Hmm. Itu Hmm. dilampirkan surat penyetaraannya dari Kemendikbud Oh atau iya. Kemenak biasanya. Soalnya kemarin ada Hmm. yang upload ijazahnya doang, Mas. Tulisannya Arab Hmm. semua, tulisannya bahasa Nah, Thailand semua, mana ngerti kita gitu. Jadi kemarin redaksinya kita udah tambahin di menu helpdesk, di-upload oke. sekalian yang penyetaraannya gitu. Biar kita tahu tuh sebenarnya jurusannya apa gitu ya. Jadi memudahkan Hmm. juga kan gitu. Terus yang keempat itu yang khusus THK 2, ada yang lupa nomor THK 2 karena kan nanti mereka ada ngisi ya di dalam pendaftaran. Itu lupa Hmm. nomor sama yang salah data. Misalnya dulu kan namanya juga masih manual ya, Mas ya. Dulu waktu 2000 Hmm. berapa tuh Hmm. THK 2 itu masih 2013-an ya. manual. Mungkin dia tipe-tipe tulisannya. Jadi
tanggal lahir jadi bulan lahir atau sebaliknya. Oh Atau gitu. namanya dulu pakai hajah, pakai haji gitu, Mas. Jadi kan Hmm. kedeteknya nggak ada ya. Jadi itu bisa Hmm. dilakukan perubahan di helpdesk. Itu ada sekitar 700 sama 1.600-an. Sedikit sih, Oh, nggak nggak banyak. terlalu Tapi tetap banyak sih aja itu ya. nggak terlalu banyak, Mas. Tapi ngeceknya tuh Hmm. susah. Jadi teman-teman Oh kan harus gitu. ngecek ke database ya. Satu-satu. Hmm. Yang ini harus satu-satu. Jadi kalau mengajukan ke helpdesk untuk menu ini, mohon bersabar. Timnya ngeceknya harus satu-satu. Takutnya salah kan. Gitu. Iya. Overall gitu sih. Yang paling banyak rekornya memang sih lupa password. Oke, kita 50.000 kasih ribu. tepuk tangan untuk lupa password juara ya. Untuk tim-tim amnesia ya Mas ya. Iya. Ini kita kirain saya aja yang punya kendala lupa password. Makanya saya apa namanya email terus password Facebook satu aja biar nggak lupa-lupa. Nggak lupa. Iya, karena pelupa. Eh, Iya. oke, masih ada Mbak ya? Mungkin segitu dulu. Nanti kalau Ah, ada segitu dulu. tambahan aku selipkan di tengah-tengah. Oke ya. Mm-mm. Itu barangkali teman-teman tadi ya yang udah disampaikan Mbak Aya terkait dengan apa namanya perkembangan perkembangan di helpdesk yang dikelola sama BKN. Tentu angka-angka ini merupakan representasi dari kita. Kayak misalkan lupa password, oh representasi dari kita teh bahwa kita banyak yang amnesia masih. Nah, ingat-ingat jadi kalau bikin password kira-kira bikin password yang eh, apa namanya sesuai dengan ketentuan tapi masih mudah dijangkau oleh akal pikir kita. Jangan bikin Catat password ya. terus habis itu catat, jangan sampai nggak dicatat karena ya kebanyakan dari kita ya gitu, catat di buku. Ya ini bukan nomor rekening jadi nggak bisa dipakai sama sembarangan orang juga gitu, jadi nggak usah takut Iya. juga. Hmm. Eh, untuk informasi sampai hari ini sudah lebih dari 2.000-an aduan terkait dengan CPNS. Tapi tentu kita potong-potong yang eh, pertanyaan yang nggak jelas ya kita nggak sampaikan ke teman-teman di IT ya, Ingat ya. teman-teman di lantai 12. Ke timnya SSC ASN kita nggak lempar, kita udah keep kasih penjelasan bahwa pertanyaannya nggak jelas balikin lagi gitu. Banyak banget aduan tentang SSC ASN ya. Em, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Mbak ya. Saya ngambil dari lapor dulu nih ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Itu di pasal 56. Ada salah satu klausalnya adalah eh, permintaan pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud itu disetujui apabila yang bagian A-nya telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%, yang bagian B-nya telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% gitu. Jadi kita bisa kasih info bahwa bisa apa ya, kalau mau APS pemberhentiannya itu dengan hormat atas permintaan sendiri itu Hmm. bisa, tapi jika sudah memenuhi 90% masa kerja kayak gitu. Kalau apa Oh namanya gitu. nggak memenuhi itu dia jatuhnya tidak apa dengan hormat juga tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi memang kalau di Hmm. Permenpan itu nggak ada uh, siapa yang dilarang ikut, itu udah pasti itu hanya anggota parpol Hmm. terus sama yang pernah diberhentikan sebagai ASN. Jadi dia sudah pernah jadi PNS lalu diberhentikan dengan tidak hormat. Misalnya dia itu kena hukuman disiplin gitu ya, kena hukuman Ah, disiplin atau dari TNI, Polri itu kan nggak boleh jadi CPNS gitu sih. terlibat korupsi Paling kalau misalkan mau, dia diberhentikan berat itu. itu nggak boleh tuh Iya itu berat. Kan berat ya apa di benar. PP 59 ya Mas ya. PP 59 itu kan ada ringan, sedang, berat. Nah, biasanya yang berat itu yang diberhentikan. Itu sih paling Hmm. kita bisa kasih info seperti itu. Kalau di apa Oke, di SSCSN itu sekarang sudah dibuka sih gitu. oke. Sementara itu ya infonya ya. Mm-mm, Silahkan mm-mm. dibaca di PP-nya.
terkait dengan P3K ini. Kita maju lagi ya ke berikutnya ya, Baya ya. Boleh. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Baya bisa disimak sama teman-teman dan itu jadi referensi buat teman-teman nih kalau mau apa namanya daftar P3K. Oke, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Kita ini ada pertanyaan terkait dengan bentar ya. Ini kok ngaco-ngaco nih. Set, set, set. Bentar Aku ya. kok baca Ini komennya lucu-lucu ya. iya lucu-lucu. Oke. Terus satu nih Ah. pertanyaan lagi dari kita scroll tadi ke bawah. Mm-mm. Ini banyak banget tuh dari kemarin-kemarin ke lapor ke helpdesk juga pasti masih banyak yang tanya soal ini. Tapi mohon dikasih penjelasan lagi, kasih pemahaman lagi ke teman-teman. Ini banyak di antara teman-teman mungkin yang mengalami ini. Saya bukan PNS, tapi terdaftar Mm. sebagai PNS aktif. Ini mohon bagaimana solusinya gitu. Sebenarnya udah Oke. bisa dijawab ya. Ini gampang banget sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman yang lain belum dengar penjelasannya kemarin-kemarin. Oke. Silakan dijelaskan Oke. Mbak ya. Bagi yang PNS, bukan Mm-mm. PNS tapi terdaftar sebagai PNS aktif. Oke, ini tadi aku juga lupa sebutin yang itu, Mas. Untung Mas nanya ya. Hmm, Jadi ada iya. dua menu baru yang barengan dengan THK 2 tadi. Itu adalah Heeh. menu bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS. Satu Mm-mm. lagi sudah bukan ASN tapi masih Mm-mm. terdaftar sebagai ASN. Itu dua kalau Mm-mm. berbeda ya. Jadi kalau untuk Oh, yang iya. terdaftar sebagai PNS itu kemarin ada 400-an 400-an aduan itu masuk ke Mm. kita. Itu memang harus dicek satu-satu Mas, harus dicek satu-satu. Jadi Mm. kita kan nguncinya nick ya, kita kan nguncinya nick Mm. saat dia bikin akun, mau bikin akun itu kalau terdetek sebagai PNS dia kita harus cek dulu kenapa dia bisa kedetek sebagai PNS. Kemarin tuh salah satu kasusnya ada orang tuanya Mas PNS, orang tuanya PNS. Mm. Nah tapi di data nasional kita itu nicknya si anaknya gitu. Jadi Mm. kayak kesannya jadi kayak dia PNS padahal itu nicknya punya ibunya kayak gitu loh. Datanya Oh, ibunya kayak gitu. Nah, itu baru oh ternyata dia mungkin salah ketik dulu si ibunya atau gimana gitu ya. Jadi oke kita oh gitu ya. perbaiki, kita hapus biar dia bisa daftar gitu. Karena Mm. kalau yang apa namanya terdeteksi sebagai PNS ini Mas, dia bikin akun aja belum bisa. Jadi login aja tuh belum Mm. bisa gitu. Dan Mm. memang harus dicekin satu per satu yang sekarang masuk 400 ini juga dicekin sama teman-teman di unitnya data, di unit data BKN, itu dicekin Mm. satu-satu. Kenapa masalahnya? Apakah dia benar atau tidak? Kan takutnya dia sudah pernah diberhentikan kayak tadi. Sudah pernah Mm. diberhentikan itu kan nggak bisa, Mas. Apalagi dia Iya, pemberhentiannya berat gitu ya. Kalau yang oke. sudah bukan ASN, tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu biasanya dia pernah mengundurkan diri gitu. Jadi udah Mm. pernah jadi Mm. CPNS, dulu mungkin apa namanya penempatannya jauh atau gimana terus dia Mm. mengundurkan diri tapi udah kadung Mm. diusulkan gitu ya jadinya ke di Mm. tekniknya kalau sudah pernah jadi ASN padahal belum. Nah itu Oh bisa gitu. kalau syaratnya kan satu periode ya Mas ya, jadi kalau Mm. dia sudah lewat satu periode bisa daftar lagi. Nah itu tapi mungkin Mm. masih nyangkut datanya atau gimana, itu mungkin yang Iya, iya, itu. iya. Sama satu lagi itu tadi sudah pernah jadi PNS gitu, sudah pernah jadi PNS tapi dia mungkin mengundurkan diri mau daftar Ah, juga Mas. gitu. Takutnya kalau diberhentikan kan nggak bisa daftar lagi memang. Jadi memang dia diblok karena memang diberhentikan kayak gitu. Oke. Nah itu bisa ke Jadi menu untuk helpdesk. oke, jadi untuk itu untuk ngecek kebenarannya, kepastiannya, terus bagaimana solusinya berarti kita masuk ke menu help desk terus cari di situ yang menu Yang apa namanya apa tuh pengaduan. pengaduan Ya menu terdaftar pengaduan. sebagai PNS. Nah, gitu ya. Iya Kalau bagi yang betul. PNS Nanti ada. eh, terdaftar sebagai ASN bagi yang tadi itu ya. Ada dua menu itu kan. Betul. Uh. Ada dua menu Saya pernah tuh Mbak gitu. cek, saya pernah tuh Mbak cek-cek saya ngeliat-ngeliat. Oh, oh ya menunya kayak gitu. Jadi bisa tinggal nanti
masuk menu itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan nginput kita nginput nick dan lain-lain kan yang Ya, kayak gitu ya. Oke, ada oke. apalagi ini untuk yang khusus yang sudah bukan ASN tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu dia harus upload SK pemberhentian dari instansi yang dulu gitu. Oh gitu. Jadi harus Ya, ya, ada, ya. pasti memang dia tuh diberhentikan atas permintaan sendiri kayak gitu ya. Bukan diberhentikan ya, Mm-mm. dia dengan hormat atas permintaan sendiri. Jadi dia memang mengajukan berhenti, bukan diberhentikan dengan tidak hormat kayak gitu. Jadi harus ada Oke upload ya. SK-nya itu, Mas. Oke. Jadi teman-teman yang punya kendala bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS aktif, eh, aduannya laporkan ke helpdesk, jangan ke temennya, karena temennya pasti nggak punya solusi. Yang punya solusi pasti teman-teman di tim IT di BKN ya. Iya. Iya, oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Baya ya. Ya. Masih kuat kan buat ini tenggorokannya buat Insya Glasgow. Allah masih kuat. Kalau haus minum dulu nggak apa-apa. Oke, kita maju lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Saya scroll-scroll ke bawah dulu nih pertanyaannya. Em, oke ya. Ini ada satu pertanyaan menarik. Nah, ini juga udah beberapa kali sih ditanyakan di helpdesk, juga dilapor terkait dengan akreditasi. Tadi sempat disebutin soal ijazah ya. Nah, ini mungkin akreditasinya bagi akreditasi bagi lulusan luar negeri. Ini bagaimana Kak? Kata gitu. Oke. Okay. Untuk yang lulusan luar negeri itu Mhm, memang harus ada surat penyetaraan ya. Harus ada surat mhm, penyetaraan atau pengakuan akreditasi dari mhm, Dikbud Sekarang kan namanya Dikbud mhm, ya Mas ya. Nah itu harus dilampirkan suratnya juga. Jadi akreditasi itu karena kalau luar negeri kan beda ya sama Indonesia kan, kalau Indonesia mhm, A unggul gitu, yang baru ya B baik kayak gitu. mhm, Nah kalau yang luar negeri itu harus masuk penyetaraan dulu ke Dikbud. mhm. Nanti kalau sudah ada penyetaraannya, baru dia diinput ke situ, ke aplikasi. Kayak gitu sih. Memang kalau luar negeri itu khusus ya, karena beda apa namanya, beda sama dalam negeri, jadi apa-apa harus di Mhm. penyetaraan itu. Sama ijazah juga kayak Mhm. gitu, akreditasi kayak gitu. Oke. Kalau ijazah kan dia dari Dikbud atau Dikbud atau Kemenak ya, gitu. Kalau Mhm. lulusannya dari Kairo mungkin kayak gitu. Itu sih Nanti Mas. yang belum sempat disetarakan itu gimana? Nanti ya jawabannya besoknya BR biar biar nggak semuanya dijawab Baya. Ya boleh 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 ya. Buat besok kita jadikan Eh, PR ya Mas ya. iya 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 iya. Oke, kita next ya jawaban pertanyaan berikutnya. Ya. Eh ini terkait dengan nama kampus yang berubah nih kayaknya. Ini Mm-mm. Kak, kalau kampus saya udah berubah namanya, saya pakai kampus yang mana kata gitu. Ini Oh, banyak juga nih pertanyaan yang kayak gitu. banyak. Kampusnya dulunya namanya misalkan kampus Esa Unggul, sekarang jadi Esa Unggul banget gitu. Iya iya iya. Oke, Ya ini yang mungkin saya mungkin masukin yang mana? mungkin oke. Kalau yang apa biasanya yang terjadi adalah dulu mungkin sekolah tinggi bla 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 bla, sekarang jadi Oh, universitas. Itu yang banyak Mas oh, iya iya biasanya. banyak ya yang kayak gitu. Nah, nah itu yang mana, kalau ditanya yang mana yang diambil, itu yang baru yang diambil karena biasa di database kita memang yang terupdate yang ada. Tapi biasanya itu di atau gitu Mas, biasanya universitas atau apa kayak gitu di Oh database. gitu. Jadi memang Hmm. harus yang terbaru, cari yang terbaru nggak apa-apa, karena Pokoknya nggak intinya mungkin. berarti dicari aja ya sesuai dengan yang tadi itu. Iya Jangan carinya jangan Unair, jangan ini gitu, tapi cari yang iya keywordnya banyak gitu. dipanjangin. Heeh, Nyari jangan binus, nggak bakal ketemu. nggak akan ketemu. Ininya dipanjangin kayak gitu, Bina Nusantara kayak gitu. Jadi Mm-mm. sama ini kalau yang prodi kan mungkin aja banyak ya, mungkin banyak tidak lengkap di database kita. Nah itu tadi solusinya adalah nambahin di helpdesk. Lagi-lagi di helpdesk sih, saya jualan helpdesk.
Orang-orang jualan kopi, Maya jualan helpdesk. Iya nih, Lagi biar laris musimnya kan jualan saya kopi. nih.